Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bagas Hasonangan Batubara dari jurusan Pendidikan Olahraga kelas B. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pengolahan data penilaian acuan norma atau disebut PAN. Di sini saya mendapatkan data yaitu ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Jasmani tahun 2021-2022. Terlebih dahulu kita mengetahui bahwasannya PAN tersebut secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Nah, pada pengolahan data PAN ini, kita mendapati sejumlah nilai 40 orang mahasiswa, di mana kita mencari data perolehan skor UAS PJOK terlebih dahulu sebelum menentukan predikat pada nilai mahasiswa mengambil mata kuliah Pendidikan Jasmani tahun 2021-2022. Nah, kita akan mengulas bagaimana data perolehan skor UAS PJOK. Nah, di sini pertama-tama ada nilai K. Saya masukkan secara manual di sini yaitu ada 48 di urutan pertama. Saya mengambil di sini dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang kedua ada 50, 56, 64, 70, 76, 80 dan hingga yang tertinggi di urutan ke-8 itu 90. Kemudian kita mendapatkan sebuah frekuensi di sini yang 48 yaitu 1, di sini ada 3 dan yang tertinggi itu ada 10, itu dengan nilai K 76. Nah, kemudian kita mencari nilai FK. Nilai FK ini saya menggunakan rumus, yaitu saya mengkalikan yaitu nilai K dengan nilai F. Maka hasilnya itu 48. Begitu juga hingga sampai ke bawah. Nah, kemudian daripada hasil F dan FK, kita akan menjumlahkan di mana frekuensi kita dapat pada penjumlahannya itu sekitar itu ada 40 dan nilai FK kita mendapatkan 2698. Kemudian sudah menentukan jumlah daripada F dan FK, kemudian kita mencari nilai rata-rata atau min. Nah, pada menentukan nilai min, di sini kita akan membagi nilai FK dibagi dengan nilai frekuensi, di mana 2998 kita bagi 40, maka hasilnya yaitu ya 67,5. Langkah kedua yaitu kita mencari simpangan standar deviasi. Nah, pada simpangan standar deviasi ini kita menurunkan dari data perolehan skor UAS PJOK, yaitu ada frekuensi dan FK. Kemudian kita mencari nilai rata-rata minnya, sudah kita dapatkan, kemudian kita bulatkan semuanya secara rata yaitu 67. Ya, saya tarik ke bawah, sini sampai 67. Kemudian ada nilai X. Nah, nilai X ini didapat dari nilai K dikurang dengan nilai rata-rata. Nah, itu H19 dikurang K19 pada rumus. Kemudian kita tekan Enter. Nah, hasilnya yaitu negatif 19 atau min 19. Begitu juga dengan nilai yang berada di sel kedua ini, yaitu nilainya rumusnya tetap sama, yaitu nilai K dikurang dengan nilai rata-rata. Maka hasilnya di sini ada negatif 17. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian mencari nilai X kuadrat. Pada X kuadrat ini, mencarinya yaitu dengan melakukan pengkalian 2 kali pada nilai X. Seperti ini, saya ambil nilai X
negatif 19 dikali negatif 19. Maka hasilnya adalah 361. Kemudian pada sel kedua, saya masukkan negatif atau min 17 dikali 17. Maka hasilnya 289. Begitu seterusnya hingga ke bawah. Nah, kemudian mencari fx kuadrat. Nah, di sini saya memasukkan rumus, yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai x kuadrat. Maka hasilnya itu adalah 361 dari nilai K yang 48. Kemudian kita mencari nilai frekuensi x kuadrat. Itu yang kedua, sama juga caranya itu dengan mengalikan nilai frekuensi dengan x kuadrat. Maka hasilnya 867. Seterusnya hingga ke bawah. Kemudian kita kembali menjumlahkan nilai f x kuadrat. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah 5096. Kemudian kita turunkan untuk mencari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi saya menggunakan rumus SQRT, buka kurung, kemudian saya bagikan yaitu nilai jumlah nilai fx kuadrat dibagi dengan nilai jumlah daripada frekuensi. Maka yang kita dapatkan adalah 11,28716. Maka kita bulatkan menjadi 11. Nah, pada tahap ketiga kita kembali memasukkan rumus konversi skala 5. Di mana rumus konversi skala 5 itu kita kembali mengulas, sebelumnya sudah ada pada pembahasan di PAP. Nah, sama juga yaitu min tambah 1,5 dengan standar deviasi. Untuk nilai A, min tambah 0,5 standar deviasi untuk nilai B. Kemudian min dikurang 0,5 standar deviasi untuk nilai C. Yang selanjutnya ada min kurang 1,5 standar deviasi itu untuk nilai D. Dan yang terakhir ada nilai rata-rata atau min dikurang 1,5 standar deviasi untuk nilai E, predikat E. Maka kita akan memperoleh tabel konversi tersebut itu pada di sini ya. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menambahkan nilai rata-rata daripada data perolehan skor UAS PJOK, di mana itu 67,5 ditambah dengan rumus skala 5, yaitu untuk mencari predikat A kita harus masukkan 1,5 lalu dikali dengan standar deviasi yang tadi sudah saya cari, di mencari simpangan standar deviasi, yaitu nilai jumlahnya adalah 11. Kemudian kita enter. Maka didapatkan hasil yaitu 63,95. Begitu juga dengan untuk mencari predikat atau peringkat B, C, D, dan E. Kemudian kita masuk pada tabel penilaian penggenapan. Nah, pada penilaian penggenapan itu kita mengambil dari predikat atau peringkat yang terendah. Di mana peringkat atau predikat terendah itu ada 50,95, maka kita bulatkan menjadi 51. Yang kemudian ada di nilai D itu sama 51 dan seterusnya hingga nilai tertinggi yang kita dapat di sini ada 84. Nah, maka kita akan memperoleh nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Untuk predikat terendah atau E, itu rentang nilainya 0 sampai 51.
Dan yang nomor 2, 52 sampai 62 itu untuk predikat D. Kemudian ada 63 sampai 73 untuk predikat C. Dan di nomor 4 ada 74 sampai 84 untuk peringkat B. Dan di nomor 5 ini ada 84 sampai 100 untuk predikat A. Maka kita bisa mengisi predikat ketika kita sudah mengetahui beberapa langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan. Maka untuk nilai Delia Shelamita, di sini nilainya 64. Maka kalau dari 64, Delia ini mendapatkan predikat C. Kemudian Damar Wulan Harahap mendapatkan nilai 80. Maka predikat untuk 80 yaitu adalah B. Nah, pengisian predikat terus menyesuaikan dengan nilai yang diperoleh sebelumnya. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.